Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari Sudiro. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Kembalinya Musuh dari Masa Lalu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah dapat terbebas dari ilmu aneh yang mampu menembus pagar gaib tingkat tinggi yang terpasang sangat kuat di rumahnya, Sudiro pun mulai mencari tahu siapakah orang yang dengan mudahnya dapat menguasai pikirannya. Setelah itu Sudiro yang kini telah mengetahui jika ilmu Pancawara yang dimiliki Widanu telah sempurna, mulai mencari tahu bagaimana cara ilmu yang ada di dalam tubuh anak itu bekerja, hingga Danu dapat masuk ke alam bawah sadarnya. Sebagai pemilik banyak ilmu kebatinan dengan banyak ajian yang juga dimilikinya, Sudiro masih merasa heran bagaimana cara Widanu menggunakan kelebihan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bagaimana tidak, tanpa harus menjalani berbagai macam ritual dan laku tirakat serta laku tapa aji, kini Widanu dapat mengungguli kesaktian yang dimiliki oleh ayahnya itu. Mengetahui jika ayahnya sedang mengkhawatirkan serangan yang kala itu bisa menundukkannya, Widanu pun mengajak Sudiro untuk menelusuri dari mana sumber energi yang mampu membawa Sudiro hanyut ke dalam alam bawah sadarnya itu. Karena biar bagaimanapun, Widanu meyakini jika semua ilmu kesaktian bersumber pada sesuatu yang disebut jiwa. Mungkin Danu belum bisa menjabarkan secara baik, Pak, tapi setidaknya Widanu akan mencoba mengajak Bapak untuk mencari sumber kekuatan tersebut, ujar Widanu dengan senyumnya. Tidak apa-apa, Le. Tapi sebelum kita mulai menelusuri sumber energi yang menyerang Bapak beberapa hari lalu, maukah kau menjelaskan bagaimana bisa kau menggunakan ilmu Pancawara tersebut, sedangkan kau tidak pernah melakukan ritual apapun, dan kau juga tidak memiliki jin perewangan seperti Bapak, Le? Balas Sudiro yang merasa sangat penasaran dengan semua itu. Danu sendiri belum tahu, Pak. Setiap Danu ingin menggunakan kemampuan yang Danu miliki, saat itu juga semua bisa terjadi, balas Danu yang duduk berhadapan dengan Sudiro. Ketika sosok Pati Tirtapawana datang ke arah rumah kita, tiba-tiba saja Danu merasakan adanya sebuah energi hitam yang datang dengan cepat, dan seketika itu muncullah gambaran dalam benak Danu tentang ketiga sosok yang datang ke rumah ini. Lalu terbesit keinginan untuk menghadang mereka sebelum mereka tiba di sini. Dan keinginan itu langsung terwujud dengan keluarnya Sukma Danu dan terbang melesat ke arah di mana sosok Pati Tirtapawana berada, Pak. Ibu Danu menjelaskan. Apakah gambaran yang muncul itu seperti gambaran ingatan masa lalu kita, Danu? Atau gambaran seperti yang ada dalam angan-angan kita? Tanya Sudiro penasaran. Benar, Pak, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada yang sedikit membedakan antara gambaran masa lalu yang terlintas di pikiran kita dengan gambaran nyata yang terjadi saat itu juga, jawab Widanu menjelaskan apa yang dirasakannya. Apakah kau mendapatkan sebuah bisikan tentang apa yang akan terjadi, Le? Atau memang murni dari penglihatanmu sendiri yang tergambar dalam pikiranmu? Tanya Sudiro yang masih belum mengerti bagaimana Widanu dapat menggunakan ilmu Pancawara. Tidak ada bisikan apapun, Pak. Yang ada sebuah rasa, dan rasa itu tergambar jelas dalam pikiran Danu, jawab Widanu dengan penuh keyakinan. Aku baru tahu jika ada ilmu semacam itu, Le, balas Sudiro yang tampak masih memikirkan tentang ilmu Pancawara. Memangnya bagaimana cara Bapak menggunakan semua ilmu yang Bapak miliki? Tanya Widanu yang merasa ingin tahu juga dengan kemampuan sang ayah. Untuk melepas Sukma dan berpindah dari dunia nyata menuju dunia gaib, atau tetap berada di dunia nyata hanya dengan Sukma kita, Bapak harus menggunakan ajian Rogo Sukmo.
Bapak harus merapal mantra dan memusatkan energi hingga muncul sebuah rasa dingin yang sangat menusuk, dan perlahan seluruh kesadaran Bapak menjadi wujud sukma. Untuk dapat menguasai ajian itu harus melalui lelaku tapa pendem rogo, dan Bapak harus merasakan sakitnya berada di antara hidup dan mati, ujar Sudiro menjelaskan. Sementara untuk dapat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia nyata, biasanya Bapak menggunakan ajian lipat bumi yang membuat jarak satu tempat ke tempat lainnya sangat dekat sekali, Ibu Sudiro menjelaskan. Jadi dengan hanya membayangkan tempat yang akan Bapak tuju, Bapak bisa berpindah ke tempat itu dalam waktu yang singkat, bukan begitu Pak? Tanya Widanu yang sepertinya mulai mengerti tentang ilmu-ilmu yang baru saja disampaikan oleh ayahnya. Benar Le, setelah membaca mantra aji dan hanya membayangkannya saja, jawab Sudiro yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan apa yang baru saja diucapkannya itu. Danu juga bisa Pak melakukan itu, bahkan tanpa merapal mantra aji yang panjang seperti yang Bapak lakukan, ujar Widanu menjelaskan. Apakah kau tidak memiliki doa khusus untuk melakukan hal itu Danu? Tanya Sudiro penasaran. Ada Pak. Dalam hati kecil Danu selalu berucap sebuah kalimat sakti yang membuat Danu dapat melakukan semua itu, balas Widanu menjelaskan. Dari mana kau mendapatkan ajian itu Le? Tanya Sudiro yang semakin merasa penasaran. Sewaktu dulu kita masih di Jakarta Pak, mungkin waktu itu usia Danu masih sekitar 3 atau 4 tahun Pak, ujar Widanu menceritakan apa yang telah dialaminya. Waktu itu ada seorang kakek berjubah putih bersih yang mengenakan sorban hijau dengan semerbak harum wangi minyak kasturi mendatangi Danu Pak. Kakek yang bernama Ki Sabda Pualam itu mengajarkan Danu sebuah kalimat yang membuat Danu akhirnya mendapatkan semua kemampuan yang Danu miliki sekarang ini, Ibu Widanu menjelaskan. Waktu kita masih tinggal di kota Jakarta, saat itu usiamu belum genap 4 tahun Danu. Lalu apakah kau mengingat semua kejadian itu Le? Tanya Sudiro penasaran. Sampai hari ini Danu masih ingat semuanya Pak. Doa apa yang diajarkan oleh Ki Sabda Pualam itu Le? Tanya Sudiro menanyakan kembali. Yang pertama adalah sebuah kalimat ikrar yang sering disebut dengan kalimat sodo, atau ada juga yang menyebutnya dengan jamus kalimat sada, balas Widanu yang perlahan-lahan tubuhnya memendarkan cahaya putih di mata Sudiro. Jamus kalimat sada adalah sebuah pengakuan yang membuat kita berada di jalan kebenaran Pak. Jamus kalimat sada adalah 2 kalimat yang menegaskan tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Ibu Widanu dengan senyum mengembang di wajahnya. 2 kalimat syahadat, gumam Sudiro sambil terus menatap dalam-dalam ke arah Widanu. Benar Pak. Selain mengajari Danu 2 kalimat syahadat, kakek Sabda Pualam juga setiap hari mengajak Danu pergi ke pesantren miliknya hingga hari ini Pak, ujar Widanu yang sontak membuat Sudiro terkejut. Selain itu, Danu juga sudah disunat sewaktu tiba di pesantren milik kakek Sabda Pualam Pak, Ibu Widanu sambil tertawa kecil yang semakin membuat Sudiro tidak mampu berkata-kata lagi. Apakah Bapak bisa bertemu dengan sosok kakek Sabda Pualam Le? Tanya Sudiro dengan penuh harap. Kakek selalu bilang suatu saat nanti Bapak akan menemukan jalan itu setelah Bapak menemukan hakikat dari jati diri Bapak sendiri, balas Widanu menjelaskan. Baik Ale, sampaikan salam Bapak kepada Ki Sabda Pualam. Sampaikan juga rasa terima kasih Bapak kepada beliau atas bimbingan yang telah beliau berikan kepadamu Le, ucap Sudiro yang merasa sangat bahagia mendengar apa yang telah diceritakan oleh anaknya itu. Ketika Sudiro dan Widanu melanjutkan perbincangan mereka, tiba-tiba saja Gatra Pawira dan Wanarupa muncul dengan wajah dan perangai yang tidak biasa. Melihat sosok kedua sahabat gaibnya itu, Sudiro pun merasa ada yang aneh dengan Gatra Pawira serta Wanarupa. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Widanu yang terus menatap tajam ke arah sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu. Dan belum sempat Sudiro serta Widanu menyapa keduanya, makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi pun langsung menyerang Sudiro dan juga Widanu. Karena tidak ingin terjadi keributan dan kehancuran di rumah serta lingkungan tempat tinggalnya, baik Sudiro maupun Widanu langsung membawa Gatra Pawira dan Wanarupa ke tempat lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sudiro yang langsung melesat ke arah Gatra Pawira sambil membaca ajian lipat bumi pun akhirnya berhasil membawa Gatra Pawira ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman warga. Sementara itu Widanu pun langsung menghilang dari tempatnya berada dan membuat Wanarupa berusaha keras untuk mendapatkannya. Entah apa yang terjadi kepada Gatra Pawira dan juga Wanarupa setelah mereka berdua kembali dari alam gaib tempat di mana Sukma Banggoni terjebak kala itu. Sudiro yang tahu jika alam gaib tempat Banggoni berada adalah tempat yang sudah dikuasai oleh Gatra Pawira itu, memang memintanya untuk melihat keberadaan Sukma Banggoni. Karena baik Sudiro maupun Widanu menduga jika Banggonilah yang telah menyerang Sudiro melalui alam bawah sadarnya. Pertarungan sengit pun langsung terjadi antara Sudiro dengan Gatra Pawira. Sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu tanpa ragu menyerang Sudiro dengan seluruh kesaktiannya. Gatra Pawira yang memiliki 4 tangan yang masing-masing tangannya menggenggam senjata itu mulai membabi buta menyerang Sudiro sekuat tenaga. Tubuh sosok jin perewangan Sudiro itu memendarkan cahaya kebiruan yang menandakan jika dia sedang menggunakan energi pelindung yang berkekuatan sangat besar. Sudiro yang tidak ingin mati konyol pun langsung memanggil sosok Tirta Bagya dan memintanya untuk menahan tubuh Gatra Pawira. Ular besar berwarna merah kehitaman itu pun langsung membantu Sudiro untuk meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Gatra Pawira. Walaupun merasa sangat senang ketika dia mengeluarkan kekuatannya, tapi kali ini Tirta Bagya tampak ragu untuk menyerang atau melukai Gatra Pawira. "Kau tidak perlu menggunakan kekuatanmu untuk menyerangnya, Ki. Tugasmu hanyalah menahannya. Lilit dia sekuat mungkin agar aku dapat menyadarkannya kembali," ujar Sudiro kepada Tirta Bagya. Mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sudiro, sosok Tirta Bagya pun langsung melesat dengan cepat dan berusaha menangkap tubuh Gatra Pawira. Sosok ular merah besar itu pun sedikit berubah wujud untuk melindungi dirinya dengan energi warna Tirta. Sudiro yang sesekali melontarkan ajian sindung geni ke arah tubuh Gatra Pawira pun terus melesat menghindari kilatan pedang tajam yang terus diayunkan oleh Gatra Pawira. Sementara itu Widanu yang telah mengetahui kekuatan dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Wanarupa memilih mengajaknya ke alam gaib. Hal itu dilakukan untuk menghindari perubahan wujud Wanarupa menjadi sosok naga wana yang memiliki kekuatan sama dengan naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Hal yang sudah diduga sebelumnya oleh Widanu pun benar-benar terjadi. Wanarupa yang tidak main-main melawan Widanu pun langsung merubah wujudnya menyerupai Sudiro yang terus melesatkan ajian sindung geni ke arah Widanu. Walau hanya terus menghindari serangan-serangan yang terus dilesakkan oleh Wanarupa, tapi sebenarnya Widanu yang sedang mencari cara untuk menyadarkan sosok makhluk gaib yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pelindungnya itu. Walaupun hal itu tidak mudah, tapi Widanu terus memperhatikan sesuatu yang berubah dari sosok Wanarupa yang kini telah menyerupai ayahnya itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Widanu pun membuat dirinya menjadi banyak. Entah itu merupakan bagian dari ilmu Pancawara atau ilmu-ilmu yang lainnya yang dimiliki oleh Widanu. Dengan 4 sosok kembarannya, 5 tubuh Widanu pun mulai mengepung Wanarupa yang masih berwujud seperti Sudiro. Merasa sudah terdesak oleh 5 sosok Widanu, Wanarupa pun langsung merubah dirinya menjadi sosok naga putih yang memiliki sisik emas di beberapa bagian tubuhnya. Hal yang sebenarnya diharapkan oleh Widanu pun terjadi. Tubuh sosok Wanarupa pun mulai membesar dan memendarkan energi yang cukup kuat. Setelah Widanu menghindari hempasan energi besar dari tubuh naga wana, keempat kembaran dari tubuh Widanu pun menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dan dengan hentakan energi yang sangat kuat, Widanu pun langsung melesatkan tubuhnya ke arah naga raksasa yang siap menelan tubuh kecil bocah Pancawara tersebut. Tanpa melindungi dirinya dengan energi gaib pelindung, Widanu pun melesat dengan cepat seraya ingin menabrakkan tubuhnya ke tubuh sang naga. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi Widanu berbenturan dengan tubuh naga wana, sosok bocah sakti itu pun menghilang. Hal itu pun membuat naga raksasa yang merupakan perwujudan dari Wanarupa itu semakin murka. Menghilangnya tubuh Widanu sesaat sebelum berbenturan dengan sosok Nagawana ternyata adalah sebuah siasat yang sudah direncanakan oleh bocah pemilik ilmu Pancawara itu. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba saja tubuh Widanu sudah berada di dalam bagian tubuh naga raksasa tersebut.
Di dalam bagian tubuh Wana Rupa yang masih berwujud naga wana itu, Widanu merasakan adanya energi hitam yang mempengaruhi pikiran dari sosok makhluk gaib yang dapat meniru wujud dari makhluk yang pernah ditemuinya itu. Dan setelah mencari, Widanu pun mendapatkan sumber malapetaka yang membuat Wana Rupa kehilangan kesadarannya. Sosok makhluk bertubuh bulat dengan banyak kaki di pinggiran tubuhnya itu terlihat menempel di bagian dalam tubuh Wana Rupa. Makhluk yang sedang menguasai tubuh Wana Rupa itu tidak hanya berjumlah satu, tapi sangatlah banyak. Makhluk itu seolah mengontrol pikiran Wana Rupa dan membuatnya kehilangan ingatan. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Widanu pun membacakan sebuah doa yang perlahan-lahan membuat sosok makhluk yang ukurannya lebih kecil dari ukuran tubuh Widanu itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam. Setelah dapat menghancurkan makhluk-makhluk yang memiliki kaki banyak serta memiliki lendir yang membuatnya menempel di bagian dalam tubuh Wana Rupa, Widanu pun langsung melesat keluar dari tubuh Wana Rupa yang masih berwujud naga wana. Dan ketika Widanu sudah berada di luar, dia pun langsung memanggil Wana Rupa dengan telepati yang dimilikinya. "Paman, ini Widanu paman," seru Widanu sambil melambaikan tangannya ke arah sosok naga raksasa tersebut. Karena kesadarannya telah kembali, Wana Rupa pun langsung memendarkan pandangannya ke sekitar untuk mencari bocah yang tadi berteriak memanggil namanya. "Paman, aku di sini," seru Widanu sambil terus melambaikan tangannya. Setelah dapat menemukan keberadaan seorang anak kecil yang berada tidak jauh dari tubuh besarnya, Wana Rupa pun segera merubah wujudnya menjadi wujud aslinya. Dan betapa terkejutnya Wana Rupa ketika benar-benar melihat Widanu serta menyadari tempatnya berada saat ini. "Danu, apa itu kamu, Le?" tanya Wana Rupa yang merasa ragu dengan sosok bocah yang tersenyum melihat ke arahnya. "Iya paman, ini Danu," balas Widanu sambil tertawa kecil melihat Wana Rupa kebingungan. "Di mana ayahmu, Danu? Dan di mana sekarang kita berada?" tanya Wana Rupa sambil terus melihat ke segala penjuru tempatnya berada. "Coba paman tebak, saat ini kita berada di mana?" balas Widanu yang membuat Wana Rupa berpikir keras. "Yang pasti ini kita sedang berada di alam gaib, Le. Tapi seingatku aku sedang bersama Gatra Pawira." "Memangnya apa yang paman temui sewaktu paman Wana Rupa masih bersama paman Gatra Pawira?" tanya Widanu yang seolah tidak pernah menganggap pertarungan dahsyatnya dengan Wana Rupa beberapa saat tadi. "Yang aku ingat, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki rambut kumis dan janggut putih. Dia mengenakan pakaian serba merah, layaknya seperti seorang pendekar," balas Wana Rupa sambil terus mengingat kejadian yang dialaminya di alam gaib bersama Gatra Pawira beberapa waktu lalu. "Lalu apa yang telah dilakukan orang itu kepada paman Wana Rupa dan paman Gatra Pawira?" "Dia hanya menatap tajam ke arahku, Le, dan tidak lama pandangan mataku menjadi gelap hingga aku bertemu denganmu di tempat ini," balas Wana Rupa menjelaskan. "Sepertinya paman telah terkena ilmu gendam yang memiliki kekuatan tinggi," ujar Widanu yang kini wajahnya terlihat tegang. "Aku tidak tahu pasti apa yang telah dilakukan lelaki tua itu, Danu. Lalu di mana keberadaan Gatra Pawira saat ini?" "Sepertinya paman Gatra Pawira sedang bertarung melawan bapak, paman," balas Widanu yang sontak membuat Wana Rupa terkejut. "Kalau begitu, ayo kita cari keberadaan mereka, Danu," seru Wana Rupa yang tidak menginginkan kedua sahabatnya itu mati. Di tempatnya berada, Sudiro dan juga Tirta Bagja yang bertarung setengah hati pun mulai kewalahan menghadapi kekuatan dari Gatra Pawira. Kilatan-kilatan cahaya dari keempat senjata pusakanya membuat Sudiro serta Tirta Bagja hanya mampu terus menghindar, sambil sesekali mengempaskan energi lemah ke arah Gatra Pawira. "Jika bukan seorang teman, kau sudah aku habisi sendiri, Wira," ujar Tirta Bagja yang sudah merasa sangat kesal karena harus menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatannya yang sesungguhnya. "Bagaimana, Diro? Apakah kau sudah menemukan cara untuk menghentikan jin bertangan empat itu?" imbu Tirta Bagja yang semakin kesal dengan keadaannya. "Sabar dulu, Ki. Aku sangat yakin jika saat ini Gatra Pawira sedang kehilangan kesadarannya. Maka dari itu, aku harus memasukkan butiran pasir ini ke dalam tubuhnya dengan ajian Sindung Geni untuk melumpuhkan sosok yang sedang menguasai pikiran dari saudara kita itu," balas Sudiro menjelaskan rencananya. Semakin lama kekuatan Gatra Pawira bukan semakin menurun,
tapi dengan wajah bengisnya, Gatra Prawira terus meningkatkan serangan dengan kekuatan yang semakin besar. Tidak ingin mengalami luka parah akibat hal itu, Sudiro pun memutuskan untuk bertriwikrama dengan Tirta Bagja. Setelah sosok Tirta Bagja kembali ke dalam tubuh Sudiro, perlahan-lahan tubuh Sudiro pun mengepulkan asap putih dan mulai membesar, disertai perubahan warna kulitnya yang memerah. Beberapa bagian dari baju yang dikenakannya pun terlihat sobek, seiring bertambah besarnya lengan dan bagian tubuh lain yang terlihat semakin berotot. Selain tubuhnya yang berubah memerah, pandaran energi pun terlihat menyelimuti tubuh Sudiro yang telah menyatu sempurna dengan sosok Tirta Bagja. Aku lebih suka melakukan hal ini daripada harus bertarung sendirian, tapi dilarang menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya, Diro, seru Tirta Bagja yang membuat Sudiro tersenyum. Tugas kita hanya melumpuhkan saudara kita itu, Ki, bukan untuk membunuhnya. Energi besar milikmu akan aku gunakan sebagai perisai selain bedong mayit dan juga lulang nagawana yang aku miliki, balas Sudiro menjelaskan. Selain melakukan penyatuan tubuh serta kekuatan dengan Tirta Bagja, Sudiro pun menggunakan ajian Sabandung Hiji yang dipelajarinya dari Abauta. Hal itu pun membuat sosok Gatra Prawira tertegun dengan kekuatan besar milik Sudiro yang sebenarnya. Kedua sosok Sudiro dengan kekuatan besar pun melesat ke arah Gatra Prawira. Walau belum melakukan serangan, tapi kecepatan dari sosok Triwikrama Sudiro dengan Tirta Bagja itu benar-benar membuat Gatra Prawira terlihat kebingungan. Bagaimana tidak, saat itu Gatra Prawira tidak dapat melihat Sudiro yang terus berputar mengelilinginya hingga menimbulkan energi besar seperti angin puting beliung. Walau Gatra Prawira terus mengayunkan pedang pusakanya, tapi hal itu tidak dapat menghentikan kelebatan-kelebatan tubuh Sudiro dengan kecepatannya yang sungguh luar biasa. Tidak lama berselang, tubuh besar dari Gatra Prawira pun terpental dan jatuh terjerembab dengan sangat keras. Keempat senjata pusaka yang ada di genggaman tangannya pun ikut terhempas dan terlepas dari genggamannya. Mengetahui jika Gatra Prawira tidak dapat lagi menyerangnya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang seketika membuat butiran debu di tempat sekitar pertempuran mereka pun mulai melayang dan membentuk butiran merah yang sangat panas. Dan tidak lama kemudian ajian Sindung Geni pun melesat ke arah Gatra Prawira yang membuat sosok makhluk gaib tersebut mengerang kesakitan. Tubuh Gatra Prawira pun mulai menggelepar dan perlahan-lahan energi besar yang ada dalam tubuhnya menghilang. Hal itu pun disertai dengan perubahan wujud dari makhluk gaib bertangan 4 yang tubuhnya kembali seperti semula setelah sebelumnya berubah lebih besar dengan kekuatan yang sangat besar pula. Di tengah rasa sakit yang sedang dialaminya itu, Gatra Prawira pun berteriak dengan lantang untuk meminta Sudiro menghentikan serangannya. Karena tahu jika Gatra Prawira sesungguhnya telah kembali, Sudiro pun langsung merapalkan mantra aji untuk menghentikan ajian Sindung Geni yang sudah masuk ke dalam tubuh Gatra Prawira. Apa salahku, Diro, hingga kau ingin membunuhku? Ujar Gatra Prawira yang membuat Sudiro menyudahi triwikramanya dan meminta sosok Tirta Bagja keluar dari dalam tubuhnya. Bukan kami yang ingin membunuhmu, Tangan 4, tapi kaulah yang ingin memusnahkan kami berdua, balas Tirta Bagja, yang membuat Gatra Prawira diam dan bangkit dari tempatnya sambil memandang penuh tanda tanya ke arah Sudiro dan juga Tirta Bagja. Jika tidak menganggapmu sebagai saudaraku, kau sudah menjadi makan malamku dan mengisi perutku ini, Wira, imbu Tirta Bagja dengan suara tawanya yang menggelegar. Apa yang telah terjadi, Diro? Kenapa kau sampai bertriwikrama dengan Ki Tirta Bagja? Tanya Gatra Prawira yang merasa kebingungan. Kau kehilangan kesadaranmu, Wira, dan kau menyerangku dan juga Widanu bersama Wana Rupa. Lalu bagaimana dengan keadaan Widanu, Diro? Aku juga belum tahu, Wira, karena aku dan juga Ki Tirta Bagja baru saja membuatmu kembali bersadar. Tapi aku yakin Widanu sudah dapat mengembalikan kesadaran paman kesayangannya itu, imbu Sudiro sambil tersenyum. Setelah dapat memastikan jika kesadaran Gatra Prawira memang sudah kembali, Sudiro pun langsung mengajaknya untuk pulang. Karena selain mulai mengkhawatirkan Sri Kanti dan juga yang lainnya, Sudiro ingin menanyakan tentang apa yang dialami oleh Gatra Prawira sebelum kesadarannya menghilang. Musuhmu bukan hanya Sukma dari temanmu yang terjebak di alam gaib Sastra Matra tempat aku melatih ilmu-ilmuku itu, Diro.
Tapi musuhmu saat ini adalah manusia yang telah kau hukum bersama Jagat Baruna dan Jagat Giri beberapa tahun yang lalu. Ujar Gatra Prawira menceritakan apa yang telah diketahuinya. Apakah orang itu Jagat Madya, Wira? Tanya Sudiro penasaran. Benar sekali, dia adalah Jagat Madya yang kalian kubur hidup-hidup di palung dalam yang ada di lautan selatan. Akan tetapi sosok Jagat Madya yang saat ini berbeda dengan sosok Jagat Madya yang dulu, Diro. Dia memiliki sorot mata yang tajam yang dengan sesaat dapat mempengaruhi korbannya hingga dia kehilangan kesadarannya, seperti apa yang telah aku dan Wanarupa alami. Imbu Gatra Prawira menjelaskan. Benar sekali, Diro. Hanya dengan menatap kami berdua, manusia itu dapat menghilangkan kesadaran kami dalam waktu yang sangat singkat. Saut Wanarupa yang duduk di samping Ki Wanasela sambil memangku Widanu. Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kesaktian itu? Gumam Sudiro sambil terus berpikir. Apa jangan-jangan Ratu Laut Selatanlah yang memberikan kesaktian luar biasa kepada Jagat Madya, Diro? Tanya Ki Wanasela yang sontak membuat Sudiro terkejut. Ada permasalahan apa, Ki, sehingga Ratu Laut Selatan memberikan kekuatannya kepada Jagat Madya? Aku rasa tidak ada alasan yang membuat sang ratu melakukan hal itu. Saut Gatra Prawira yang memang cukup masuk di akal. Sepertinya hal itu mungkin saja terjadi, Wira. Balas Sudiro yang raut wajahnya terlihat sangat tegang kala itu. Kenapa itu bisa terjadi, Diro? Bukankah permasalahan kita dengan sang ratu sudah selesai di Lembah Balulang? Tanya Gatra Prawira yang mulai penasaran. Sepertinya hal itu disebabkan oleh kematian Pati Tirta Pawana di tangan Widanu, Wira. Ujar Sudiro yang membuat Gatra Prawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru serta Wanarupa terkejut dibuatnya. Apakah benar, Danu? Apakah kau telah menghabisi sang naga hijau? Tanya Wanarupa yang masih memangku Widanu kala itu. Iya, Paman. Sebelum dia menyerang rumah ini, aku menghadangnya lalu menghabisinya bersama kedua punggawa pengawalnya. Tapi sebelumnya aku telah memperingatinya, Paman. Aku meminta Pati Tirta Pawana untuk tidak mengganggu kita. Balas Widanu yang membuat semua makhluk gaib di tempat itu terkejut mendengarnya. Apakah itu benar-benar terjadi, Diro? Tanya Ki Wanasela yang sepertinya masih meragukan apa yang telah dikatakan oleh Widanu. Benar, Ki. Dan sepertinya hal itulah yang membuat Ratu Laut Selatan menjadi murka sehingga meminta Jagat Madya untuk membalaskan dendamnya. Selain itu juga, Jagat Madya juga menyimpan dendam kepada kita tentunya. Balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Apakah saat kau ke alam gaib Satra Mitra, kau masih bertemu dengan Banggoni, Wira? Ibu Sudiro menanyakan apa yang ditemuinya di tempat Sukma Banggoni terjebak kala itu. Tidak, Diro. Saat aku dan Wanarupa sedang mencari manusia itu, kami dikejutkan dengan kedatangan sosok Jagat Madya. Dan ketika aku ingin menyerangnya, tubuhku terasa sangat kaku dan tidak dapat bergerak. Hingga akhirnya pandangan mataku menjadi gelap dan aku kembali tersadar ketika ajian Sindung Geni milikmu itu hampir membakar tubuhku dari dalam. Ujar Gatra Prawira menjelaskan apa yang dialaminya. Jika musuh sudah jelas, sebaiknya kita bersiap untuk kembali bertempur, Diro. Dan sepertinya saat ini kau harus membawa keluargamu ke Lembah Balulang lagi. Sambung Ki Wanasela mengusulkan. Sepertinya memang harus begitu, Ki. Tapi aku tidak akan menjadikan Lembah Balulang sebagai ajang pertempuran. Tapi aku akan mencari di mana keberadaan Goni dan Jagat Madya saat ini. Balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Setelah menjelaskan kepada Srikanti dan juga Warijan, Sudiro pun langsung mengajak mereka ke Lembah Balulang dan menitipkan Srikanti, Widanu, serta Warijan di sana. Sementara itu Sudiro dan Gatra Prawira serta Wanarupa langsung bergerak mencari keberadaan Banggoni di Jakarta. Sesampainya Sudiro di kota Jakarta, dia pun langsung menemui Bang Ahmad. Walau sudah sekian lama tidak mengunjungi kota besar tersebut, tapi Sudiro tidak lupa dengan tempat tinggal Bang Ahmad dan juga Banggoni. Bang Ahmad yang merasa sangat terkejut dengan kedatangan Sudiro pun sempat merasa ketakutan. Bagaimana tidak, pada waktu itu Bang Ahmad ikut menyaksikan secara langsung bagaimana kesaktian Sudiro yang sebenarnya. Akan tetapi setelah Sudiro menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, Bang Ahmad pun merasa lega dan siap mengantar Sudiro ke tempat di mana Banggoni berada.
Keadaan Goni masih sama seperti yang dulu, Mas Diro. Tidak ada yang berubah. Goni masih kehilangan kewarasannya, ujar Bang Ahmad yang mulai menceritakan keadaan sahabatnya itu. Sesampainya Bang Ahmad dan Sudiro di rumah yang ditempatinya Bang Goni itu, barulah Sudiro percaya jika keadaan Bang Goni masih sama seperti yang dulu. Tatapan matanya masih terlihat kosong dan dia sama sekali tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik. Setelah memastikan keadaan Bang Goni yang masih kehilangan kewarasannya, Sudiro pun berpamitan kepada Bang Ahmad untuk kembali pulang. Setelah meninggalkan rumah Bang Goni, Sudiro pun berniat untuk menemui Jagat Giri dan Jagat Baruna. Sudiro merasa jika kedua sesepuh dari Jagat Kalingga itu tahu akan apa yang terjadi kepada Jagat Madya. Dengan ajian lipat bumi yang dimilikinya, hanya dalam waktu singkat Sudiro pun sampai di tempat kediaman Jagat Giri. Bagayung bersambut, selain dapat bertemu dengan Jagat Giri, Sudiro pun dapat bertemu dengan Jagat Baruna. Sudiro yang kala itu ditemani oleh Gatra Pawira dan juga Wanarupa pun tidak mencurigai adanya kejanggalan di Astana Jagat Mulya yang menjadi tempat tinggal Jagat Giri di atas gunung besar yang ada di Pulau Jawa ini. Hingga akhirnya ketenangan Sudiro pun lenyap ketika dirinya dikepung oleh puluhan makhluk gaib yang memiliki energi sangatlah besar. Jelas semuanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Sudiro dan juga Gatra Pawira serta Wanarupa. Kedatangan sosok-sosok makhluk gaib itu sontak membuatnya sangat terkejut kala itu. Tidak berselang lama, sosok Jagat Baruna pun tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah Sudiro yang tampak cemas. Dan tiba-tiba saja suara Jagat Baruna serta Jagat Giri pun seketika berubah menjadi suara dari orang lain. Di tempat inilah kau dan dua makhluk peliharaanmu itu akan aku habisi, Sudiro, ujar Jagat Madya yang kini telah menguasai tubuh Jagat Baruna. Dan aku akan mengurung sukmamu di dalam palung yang ada di laut selatan itu, ibunya lagi yang suaranya terdengar menggema hingga membuat telinga Sudiro terasa berdengung kala itu. Tidak menunggu waktu lama, pertempuran gaib pun langsung terjadi. Puluhan makhluk gaib pun mulai menyerang Sudiro, Gatra Pawira, dan juga Wanarupa. Karena tidak ingin membuang-buang energinya, Sudiro pun langsung bertriwikrama dengan Tirta Bagya. Sedangkan Wanarupa langsung berubah menjadi sosok Nagawana. Sementara itu Gatra Pawira pun terlihat membesar dengan energi pelindung yang cukup kuat, serta dengan senjata pusaka yang memiliki energi dahsyat. Setelah dapat memusnahkan beberapa sosok makhluk gaib tersebut, Sudiro pun langsung melesat ke arah Jagat Baruna dan juga Jagat Giri. Walau dia tahu jika pikiran kedua sosok penjaga gunung dan lautan itu telah dikuasai oleh energi jahat milik Jagat Madya, tapi Sudiro pun tidak mengendurkan serangan-serangannya. Setelah dapat membuat Jagat Giri dan Jagat Baruna terkapar, Sudiro pun langsung melakukan hal yang sama seperti ketika dia menghadapi Gatra Pawira. Ajian Sindung Geni yang membuat debu-debu berterbangan dan terasa panas itu mulai masuk ke dalam tubuh kedua kakek yang memiliki tugas menjaga keseimbangan antara alam nyata dengan alam gaib. Walaupun tidak tega mendengar cerita dari Jagat Giri dan Jagat Baruna, tapi Sudiro pun terus menyerang keduanya dengan ajian Sindung Geni miliknya. Hingga akhirnya Jagat Baruna pun meminta Sudiro untuk menghentikan serangannya yang disertai umpatan dari Jagat Giri. "Apa kau sudah gila, Diro, hingga kau mau membunuh kami berdua?" ujar Jagat Giri yang merasa sangat kesal kepada Sudiro. "Bukannya begitu, Eyang. Baru saja Eyang berdua menyerang saya dengan kekuatan penuh. Jadi terpaksa saya pun berusaha untuk mengembalikan kesadaran Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna," balas Sudiro menjelaskan. "Benar, Giri. Lihatlah makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan jahat itu. Mereka tampak bernafsu sekali untuk menghabisi Gatra Pawira dan Wanarupa," balas Jagat Baruna yang berusaha bangkit dari tempatnya terkapar tadi. Tidak butuh waktu lama bagi Gatra Pawira dan juga Wanarupa untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu. Dan setelah keadaan aman, keduanya pun langsung bergabung bersama Sudiro, Jagat Giri dan Jagat Baruna. Setelah Sudiro menceritakan apa yang telah terjadi, dia pun mengajak Jagat Giri dan Jagat Baruna ke lembah Balulang. Sudiro ingin mempersiapkan kekuatan juga untuk sebuah pertempuran besar di kemudian hari. Selain membawa Jagat Giri dan Jagat Baruna menuju lembah Balulang, Sudiro juga terus mencari bantuan lain, baik dari golongan manusia maupun dari golongan makhluk gaib. Karena Sudiro yakin jika pasukan dari Laut Selatan akan menyerangnya suatu saat nanti.
Widanu sudah menceritakan semua yang terjadi, Diro. Dan Aba juga yakin jika pasukan Laut Selatan akan membalas kematian Pati Tirta Pawana, cepat atau lambat. Ujar Aba Uta menjelaskan kepada Sudiro dan juga Jagat Giri serta Jagat Baruna yang sudah berada di rumah Aba Uta yang berada di lembah Balulang. Iya, Bah, saya juga berpikir demikian. Maka dari itu saya mengajak Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna ke sini untuk membicarakan hal itu, balas Sudiro dengan tenang. Belum lama perbincangan antara Aba Uta, Sudiro, Jagat Giri dan juga Jagat Baruna serta Gatra Pawira, Kiwana, Sela dan yang lainnya berlangsung. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara ledakan dari arah selatan lembah Balulang. Bagian wilayah selatan yang kini dijaga oleh Mustaka Geni itu mendapat serangan dahsyat oleh kekuatan yang sangat besar. Tanpa menunggu lagi, semua orang dan juga makhluk gaib yang berada di rumah Aba Uta pun langsung melesat ke arah suara ledakan tadi berasal. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat barisan pasukan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan telah mengepung lembah Balulang. Setelah dapat memastikan siapa yang datang, Jagat Baruna pun berjalan maju ke arah pemimpin rombongan pasukan tersebut bersama Sudiro, Aba Uta dan Jagat Giri. Tidak usah berbasa-basi lagi, Baruna. Sebagai penjaga keseimbangan antara kerajaan gaib Laut Selatan dengan dunia nyata, seharusnya kau dapat menentukan sikapmu, ujar sosok perempuan cantik yang menggunakan mahkota di kepalanya serta kebaya hitam dan selendang berwarna hijau yang membuatnya terlihat sangat anggun. Aku baru mengetahui jika Pati Tirta Pawana telah tiada, Nyai. Tapi bukankah itu adalah kesalahan dari sang Pati sendiri yang berusaha mencari bocah pemilik ilmu Pancawara itu? Balas Jagat Baruna dengan tegas. Apapun itu, sebagai seorang pemimpin, aku tidak akan membiarkan para punggawa kerajaanku mati sia-sia. Apalagi dia adalah seorang pati dan para pengawal utamanya. Aku akan tetap membuat perhitungan dengan kalian, ujar sosok Nyai Ratu dengan tegas. Hal itu harus aku lakukan demi menjaga kehormatan kerajaanku, Baruna, Imbu Sang Ratu menegaskan. Sebaiknya kita rundingkan saja dulu, Nyai, sebelum bencana datang menghampiri orang-orang yang tidak bersalah di duniaku, balas Jagat Baruna yang mencoba untuk menahan amarah dari Sang Ratu Laut Selatan itu. Aku tetap akan mencari orang yang telah menghabisi Pati Naga Hijau, tapi aku punya cara tersendiri. Mengingat jika kesalahan memang ada di pihakku, Baruna, ucap tegas dari Sang Ratu. Aku akan memerintahkan adik seperguruanmu dan muridnya serta 100 makhluk kala ruah untuk membawa bocah yang telah menghabisi nyawa Pati Tirta Pawana. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darah kalian, Baruna. Seandainya kalian dapat mengalahkan Jagat Madya dan muridnya serta Kalarua yang berjumlah 100 makhluk itu, aku anggap masalah ini selesai dan aku berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi. Imbu Sang Ratu menjelaskan. Bagaimana, Baruna? Aku rasa itu cukup adil, bukan? Ujar Sang Ratu yang langsung memalingkan wajahnya dan memerintahkan bala tentaranya untuk pergi meninggalkan lembah Balulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.